Yeay, kembali lagi bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat, walaupun panas-panas. Betul, panas sekali di sini ya. Gimana cuaca Anda, pemirsa? Cuaca di sekitar rumah Anda, silakan sharing-sharing dong sama kita. Misalnya di Tambun lagi panas banget atau lagi hujan banget ya. Betul. Boleh ngobrol-ngobrol sama kita lewat WhatsApp, boleh pemirsa, silakan. Catat dulu nih nomornya ya, WhatsApp kita 081289966998 Atau melalui akun IG kami di @officialbadartv. Kita punya WhatsApp, punya IG, punya YouTube juga. YouTube-nya Official Badar TV pemirsa ya. Jangan lupa subscribe dan like setiap video kita. Betul. Kita masih membahas yang namanya new normal pemirsa. Apa itu new normal? Tadi sudah kita bahas ya. Iya, betul. Jadi ini lebih ke adaptasi begitu ya, ke kebiasaan baru di mana kita harus hidup berdampingan dengan yang namanya virus corona begitu. Nah, oleh karena itu juga kita harus memperhatikan yang namanya kesehatan tubuh kita dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk menjaga imunitas kita ya. Nah, betul. ngomong soal new normal ini pemirsa, pemerintah Bekasi memutuskan membaginya kepada 3 fase. Jadi fase ini akan berlangsung di periode bulan Juni 2020. Seperti ini nih pemirsa. Jadi fase pertama adalah fase persiapan, yakni periode 1 hingga 7 Juni 2020. Pemerintah fokus membangun ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, di fase kedua yaitu adalah fase pemulihan, di mana pada tanggal 8 hingga 14 Juni 2020, pemerintah fokus membangun kepercayaan masyarakat dengan melakukan penguatan jaringan pengamanan sosial untuk meredakan konflik sosial dan ekonomi serta membangun aktivitas perekonomian. Dan fase ketiga adalah perubahan struktur di periode 15 hingga 30 Juni 2020. Pemerintah melakukan perubahan struktur sosial dan ekonomi dengan mempertajam normalitas sektor di bidang kesehatan, dunia usaha jasa dan perdagangan, kemudian pendidikan, pariwisata, dan transportasi dengan menerapkan sistem aktivitas baru serta menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu tadi 3 fase dari new normal. Sebagai permulaan sih katanya kemarin 50 kelurahan di Kabupaten Bekasi sudah membuka yang namanya tempat ibadah gitu. Jadi sudah diperbolehkan gitu, masjid-masjid di 50 kelurahan di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, sudah mulai memperbolehkan aktivitas sholat berjamaah begitu. Karena memang sudah dinyatakan masuk ke dalam wilayah zona hijau. Betul. Nah, tapi boleh kita berjamaah, tapi tetap harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Betul. Itu penting sekali. Itu yang paling penting. Itu kalau di agama Islam ya. Agama Kalau Islam. kita lihat di agama lain juga di agama Katolik juga pemirsa agak sedikit berbeda di gereja Katolik Santa Clara di Bekasi Utara. Katanya ini belum membuka kembali kegiatan peribadatan karena berarti kita melihatnya ini adalah bagaimana tergantung dari kebijakan internalnya begitu ya. Betul sekali. Jadi memang segala kebijakan yang dikeluarkan itu tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang juga. Nah, pemirsa, namun meski belum seluruhnya nih ya, betul. Pertokoan, kemudian tempat peribadatan sudah ada yang buka, ada yang belum. Bagaimana kebijakan internalnya? Ini kita lihat bagaimana suasana menjelang penerapan new normal di Kota Bekasi. Ya, beginilah suasana ruas jalan utama di Kota Bekasi di Jalan Insinyur Juanda dan Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Sejumlah kendaraan baik roda 2 dan 4 mulai ramai melintas. Bukan hanya itu, sejumlah toko dan kios berikut lokasi tempat kuliner mulai dibuka, seperti daerah Pasar Proyek, Jalan Kartini, Kota Bekasi. Seorang pedagang nasi mengaku menyambut baik dengan keputusan pemerintah Kota Bekasi terkait new normal, meski harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selain mal dan toko, rencananya sejumlah tempat ibadah yang berada di zona hijau di Kota Bekasi juga turut dibuka dengan standar protokol kesehatan tentunya. Rahmat Effendi menambahkan, pemirsa, Wali Kota Bekasi, bahwa Kota Bekasi merupakan salah satu kota atau kabupaten percontohan di Indonesia yang bisa menekan angka pasien positif COVID-19. Sedikitnya 50 kelurahan di Kota Bekasi sudah masuk dalam zona hijau.
Nah, itu dia tadi. Itu di Kota Bekasi ya. Bekasi. Kita bergeser ke Karawang nih pemirsa, bagaimana kesiapan sektor keagamaan di Karawang. Nah, ternyata ini adalah kabar gembira nih bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Karawang. Ternyata mulai tanggal 5 Juni sudah diterapkan yang namanya kebijakan untuk memperbolehkan seluruh tempat ibadah beroperasi. Nah, pemirsa, jajaran Forkominda yang dipimpin langsung Bupati Karawang, Jawa Barat meninjau kesiapan sejumlah tempat ibadah di Kabupaten Karawang menuju fase new normal. Bupati Karawang menilik seluruh fasilitas penunjang protokol kesehatan COVID-19 agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, aman, dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Karawang pun mempersilahkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat, namun tetap harus menjalankan aturan yang telah dibuat demi kemaslahatan bersama. Pelaksanaan ibadah secara berjamaah dilakukan dengan syarat jumlah batas maksimum jemaah. Bupati mengatakan jumlah jemaah maksimal 50% dari biasanya. Nah, hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona. Ya, alhamdulillah ya, sudah diperbolehkan lagi kita sholat berjamaah. Tapi kalau saya kemarin dengar sempat ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu pengurus masjid di Cikarang Selatan, memang ketika masjid sudah diperbolehkan lagi menerima jemaah untuk beribadah bersama begitu, ada maklumat yang dikeluarkan oleh mereka, Mel. Wah, apa jadi aja? Secara tertulis mereka membuat pengumuman bahwa jemaah wajib menggunakan masker. Kemudian jemaah harus membawa sejadah masing-masing. Belum lagi nanti ada pengecekan suhu tubuh. Pintu masjid yang dibuka pun itu biasanya cuma satu aja misalnya di depan, dimana di situ ada petugas yang berjaga untuk mengecek suhu tubuh begitu. Betul. Nah, selain itu juga saya pernah mendengar bahwa ternyata untuk anak usia di atas 15 tahun itu diizinkan untuk beribadah berjamaah. Namun untuk lansia atau yang usianya itu di atas 60 tahun itu ada baiknya untuk sholat di rumah saja karena rentan sekali terkena virus seperti itu. Jadi ada pengelompokan usia ya, 15 Betul. sampai 60 tahun diperbolehkan untuk beraktivitas berjamaah, sholat berjamaah di masjid begitu. Betul. Mungkin kalau anak-anak itu jatuhnya anak-anak yang sudah balik berarti ya, ini sudah diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid. Betul. Nah, tapi Mel, kalau kita melihat dari maklumat tersebut ya, ada satu hal yang biasanya tidak tertulis tapi harus kita ingat. Biasanya kita kalau habis sholat, Mel, sajadah dipakai begitu langsung dilipat begitu kan ya. Tapi yang harus diingat ketika pandemi sekarang, tanpa sadar itu tuh ternyata yang sudah kita injak itu, bagian kita sudah injak itu nanti akan menyentuh bagian yang akan kita cium nanti gitu ketika sujud. Nggak sadar kan ya. Berarti sekarang sudah mulai harus ingat nih kalau misalnya habis sholat, sajadahnya jangan dilipat ke depan tapi ke samping aja pemirsa, untuk menjaga kebersihan begitu ya. Iya, betul. Tidak hanya semata-mata nanti misalnya untuk dipergunakan oleh anggota keluarga lain, tapi ya untuk kita sendiri juga ya kan. Betul. Takutnya nanti di kaki kita kan lebih rentan terhadap virus, lebih rentan ada sesuatu gitu ya. Dan nanti takutnya nanti masuk ke saluran pernafasan kita begitu. Nah, itu jadi merupakan salah satu bagaimana kita menjaga kesehatan kita sendiri ya, melalui pelipatan sajadah. Nah, kita geser ke informasi lain pemirsa. Ini yang namanya new normal ini, apapun sih ya, dapat memancing yang namanya kontroversi. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro ini yang setuju, ini lebih menyeimbangkan antara kesehatan dengan roda perekonomian begitu ya. Roda perekonomian harus tetap bergulir nih gitu. Betul. Walaupun ada pandemi. Kalau yang kontra, Mel, nah kalau yang kontra sendiri atau nggak setuju sendiri itu kadang memikirkan bagaimana segi kesehatannya, walaupun roda perekonomian itu dibuka, tapi yang namanya kesehatan itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Betul. Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ada yang pro nih, Mel, ada yang setuju, tapi kurang setuju sama penyebutannya aja. Contohnya ini nih. Seperti itu. Ini adalah salah satu postingan dari selebritas Atika Hasiholan. Ini saat dia memposting ini, Mel, langsung semua memberikan komentarnya nih. Wow. Tulisannya adalah seperti ini. Menurut saya, pemilihan kata berkaitan erat dengan psikologis manusia.
normal adalah sesuatu yang menjadi acceptable jika kita masih bukan. Ini pertanyaan ya. Kita masih mau berjuang kan ke kehidupan yang dulu gitu katanya. Terus ada lagi, saya bingung dengan kata new normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia. Jadi ketika pandemi sudah usai namanya apa dong gitu katanya. Gimana Mel, kata Mel? Dan ini memancing banyak komentar dari netizen, sampai ada yang bilang ini penganut konspirasi nih katanya. Waduh, terus Atika Hasiholan lalu memberikan konfirmasi atau klarifikasi ya. Saya cuma mempertanyakan kaitan penggunaan kata dengan psikologis manusia, karena kalau saya enggak sih normal kayak gitu katanya. Saya meyakini ini hanyalah transisi ke kehidupan normal kembali. Wah, ternyata hanya karena istilah new normal dengan makna yang ditafsirkan banyak sekali itu menimbulkan yang namanya pendapat-pendapat yang berbeda-beda seperti itu. Jadi memang ketika Presiden Jokowi memberikan imbauan, kita harus menerapkan new normal. Ini tanggapan dari beberapa kepala daerah pun berbeda-beda, Mel. Iya. Daerah mana ada yang merepresentasikannya ke istilah apa, Betul. daerah mana nanti istilah apa lagi. Iya. Mel, ini improvisasi atau ketidaksinkronan sih? Kalau menurut aku ini sebenarnya berat juga ya untuk dipikirkan ini improvisasi, mungkin kayaknya improvisasi atau pengembangan istilah dari setiap daerah masing-masing, memaknainya apa itu. Jadi memang banyak sekali macam-macam istilah new normal ya. Iya. Ada yang nyebutnya tatanan hidup baru. Ya betul, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah semangat dan komitmen terbaharukan. Wih, keren banget ya. Iya. Terus ada juga yang adaptasi kebiasaan baru juga Iya, ada yang juga bilang. ada. Dan kalau istilah yang sering disebut-sebut oleh Bapak Anies Baswedan itu adalah PSBB transisi. Nah, itu dia. Kiblatnya Bekasi, Kota Bekasi ke DKI ya, kita Jakarta. menyebutnya PSBB transisi. Tapi kalau secara harfiah sih sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi kita menerapkan adaptasi di mana kita harus sudah mulai terbiasa berdampingan dengan virus corona begitu. Iya, tapi itu tadi untuk hidup berdampingan dengan virus corona itu kan nggak mudah. Nah, salah satunya untuk mempermudahnya itu adalah menerapkan kehidupan bersih dan sehat, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Yang tadinya dulu dianggap aneh, sekarang udah nggak aneh ya, pakai Iya, masker gitu betul. ya. Sekarang kemana-mana udah biasa banget pakai masker gitu. Pemirsa, kita masih akan bahas bagaimana kesiapan new normal di sektor-sektor lainnya ya. Bisnis, pendidikan nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tapi kita terus ingatkan pemirsa, masih bisa terus memberikan tanggapannya juga ke media sosial kita. Ada Instagram @officialbadartv, ada WhatsApp juga yang tertera di bawah ini ya pemirsa. Betul. Catat dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol usai jeda berikut. Tetap di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.